Jemaat kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sering kita menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 312A, Anak Domba Allah. Saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus yang memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang, sambil melihat kepada salib, mengaku dosanya di hadapan Allah, sebab firman-Nya berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran di sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya." Amin. Saudara, mari kita merespon berita anugerah Allah ini dari PKJ 230 bait pertama dan yang kedua. Saudara yang sama dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus yang terambil dalam Injil Matius
pasal yang ke-19 ayat 27 sampai yang ke-30. Saudara, dengarkanlah penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus yang keempat ini. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami akan peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dia yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Saudara, demikian jauh pembacaan penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus. Mari kita merespon penghayatan Yesus Kristus ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 222 bait yang pertama. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertaimu juga. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuasailah hati serta pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini, berilah juga kami hati yang paham untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara, pembacaan kita pada minggu ini dalam minggu sengsara yang keempat, kita akan mengikuti bacaan serentak Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Mari kita membuka dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-18. 2 Korintus saudara pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-18. Saya ajak kita untuk baca secara berbalasan saudara. Saya akan membaca ayat yang pertama dan jemaat merespon ayat yang kedua dan seterusnya ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-18. Saya mulai ayat yang pertama, nanti jemaat merespon ayat yang kedua dan seterusnya. Firman Tuhan.
Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka yang tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dari kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam saudara dan selamat pagi. Saudara-saudara, dalam teks pembacaan kita akan belajar firman Tuhan dalam tema serentak Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara pada pagi ini, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itu. Saudara, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saudara, kalau kita ditanya atau ada pertanyaan mendasar hari ini, apakah kita mau menderita? Itu pertanyaan dulu, apakah kita mau menderita? Tidak. Secara pribadi Pak, saya tidak mau menderita. Secara pribadi kita mengatakan, ya, kalau penderitaan itu sesuatu yang tidak enak, maka semua orang ingin menghindari namanya penderitaan, karena penderitaan itu bersifat atau identik dengan tidak enak.
maka kita tidak mau menderita, maka kita tidak mau sakit. Tetapi saudara, secara realitas hidup, secara kehidupan yang kita jalani hari ini, kita tidak bisa lepas dari namanya penderitaan. Semuanya orang akan menderita. Baik kita orang Kristen, baik di agama A, agama C, mau apapun golongannya, pasti dia akan mengalami penderitaan. Pertanyaan saudara, penderitaan bagaimana yang kita maksud? Mengapa saya menderita? Pertanyaan saudara, penderitaan yang seperti apa yang dalam teks pembacaan kita akan belajar? Maka dua hal yang saya bedakan. Yang pertama adalah penderitaan umum. Penderitaan umum itu apa? Bahwa semua manusia akan sakit, manusia akan kalau jatuh dari motor pasti dia akan sakit, saya menderita. Itu penderitaan umum, artinya semua orang, baik bukan agama Kristen, baik agama apa, dia akan mengalami penderitaan. Tapi ada penderitaan khusus yang dimana orang akan menderita di dalam iman dalam Kristus. Jangan kita mengatakan, Pak, kemarin anak saya itu jatuh dari motor mungkin karena menderita dalam Kristus. Bukan. Itu bukan menderita dalam Kristus, saudara. Hal ini kita harus pahami bahwa ada penderitaan karena kesalahan kita. Itu disebut penderitaan umum. Penderitaan umum menghasilkan sebagai sesuatu kesalahan bahwa kamu menderita karena dosamu. Kau menderita karena kesalahanmu, maka kau menderita. Kamu tahu sebagai anak muda tidak boleh pakai narkoba, kau pakai narkoba, kau menderita. Kamu tahu kalau kau naik motor bahwa tidak konsentrasi, baru kau mabuk, baru kau jatuh dari motor, itu namanya waktu kau jatuh mengatakan itu menderita. Tapi itu menderita karena kesalahan. Tapi penderitaan dalam iman dalam Kristus itu berbeda, saudara. Maka tes pembacaan kita bicara soal itu. Dalam tes pembacaan kita bicara soal penderitaan dalam iman dalam Kristus. Maka saudara, kalau kita baca sejarah para rasul, kalau kita baca sejarah jemaat mula-mula, saudara, kita akan mengatakan, mengapa mereka mengikut Kristus harus menderita? Kalau saudara membaca sejarah para rasul, kalau Anda membaca sejarah-sejarah jemaat mula-mula, mengapa mereka harus menderita dalam iman dalam Kristus? Seorang rasul Yakobus dipenggal kepalanya oleh Raja Agripa. Itu sejarah. Rasul Yakobus dipenggal kepalanya oleh Raja Agripa. Waktu Raja Agripa sudah menguasai Yerusalem, dia panggil semua penduduk Yerusalem, semua datang, para imam datang, masyarakat Yerusalem datang. Di depan istana dia katakan, akulah Raja Agripa itu, akulah Mesias. Semua orang terdiam, hanya satu orang yang mengatakan, yaitu Rasul Yakobus, kamu Mesias palsu, Mesias itu adalah Kristus. Waktu Yakobus mengatakan itu, dia ditangkap oleh tentara Raja Agripa dan dijebloskan dalam penjara. Raja Agripa kasih tahu pengawalnya, kasih tahu itu Yakobus, kalau dia mau selamat, kalau mau keluar dari penjara, dia harus akui aku sebagai Mesias. Tapi apa kata Rasul Yakobus? Saya tidak akan bergeser sedikit pun untuk mengatakan Agripa itu atau Raja Agripa itu Mesias, tapi aku mau katakan Yesuslah Mesias itu. Oh, tidak sampaikan itu kepada Raja Agripa, bilang Agripa, Yakobus penggal kepalanya karena dia tidak mau mengakui aku sebagai Mesias. Penggal kepalanya, Pak. Siapa lagi? Rasul Petrus mati karena iman penderitaan dalam Kristus. Waktu dia mau disalib, dia katakan kepada semua pengawal, kepada tentara, jangan kamu salib aku seperti Kristus karena aku tidak layak. Saliblah aku terbalik, kepalaku di bawah, kakiku di atas. Dia mati. Dan jemaat mula-mula mengalami itu.
Tuh mereka mau pergi tanda kutip belum ada gereja waktu itu, karena waktu itu kerajaan Romawi sangat membenci kekristenan. Siapa yang didapat pergi ibadah menyembah Kristus bukan kepada kaisar, mereka ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Perkataannya, kalau kamu mau lepas, aku itu Raja Romawi sebagai Tuhan. Mereka tidak mau. Waktu mereka tidak mau, maka kalau orang sering nonton kerajaan Romawi, ada sebuah lapangan besar, orang nonton, disimpan di tengah-tengah, diikat di depan sana, dihitung 1, 2, 3, larilah singa memakan mereka. Maka saudara yang sama dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, maka simbol salib itu simbol penderitaan. Maka simbol apa yang dikatakan oleh salib itu adalah penderitaan, dan kita belajar dari sejarah para rasul, kita belajar dari banyak orang, para martir, mengapa mereka menderita dalam iman, karena iman mereka kepada Kristus. Maka dia mati. Maka Matius pasal 16 ayat 24 mengatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Itu. Kalau kau mengikut aku harus pikul salib. Kalau kau mengikut aku, kamu harus siap-siap dihina. Tetapi kita jujur saudara, hari ini gereja, apapun gereja di abad 21 ini, tidak pernah lagi mengajarkan tentang doktrin penderitaan dalam Kristus. Banyak hari ini gereja yang mengatakan mengikut Kristus itu kau akan berlimpah, mengikut Kristus itu kamu akan enak, mengikut Kristus itu akan berlipat ganda apa yang kau dapatkan. Tapi orang lupa mempelajari doktrin tentang penderitaan dalam Kristus. Banyak gereja hari ini tidak mengajarkan ini. Banyak kalau mengikut Kristus kamu akan enak, kalau kau mengikut Kristus kamu akan mendapatkan berlimpah-limpah. Tapi orang hari ini, gereja hari ini tidak pernah mengajarkan kembali tentang apa itu doktrin penderitaan dalam Kristus. Sebagai warga Gap Sutra kita harus tahu, gereja Gap Sutra ini dibangun di atas pondasi iman orang yang menderita dalam iman dalam Kristus. Warga Gap Sutra harus tahu bahwa pondasi gereja Gap Sutra ini dibangun di atas darah para martir yang sudah tertumpah darahnya di Sulawesi Tenggara ini. Mereka menderita dalam iman dalam Kristus, dan saudara pasti tahu sejarah masa lalu bagaimana. Maka saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diajak sebagai umat Kristus dalam minggu-minggu sesara keempat ini untuk mengambil bagian dalam penderitaan dalam Kristus. Dan Rasul Paulus mengambil bagian di dalam penderitaan dalam Kristus. Dan itu jelas dia jelaskan dalam ayat 8 dan 9. Ayat 8 mengatakan begini. Dalam segala hal kami ditindas, ya kalau kita baca, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat 8-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Itu. Saudara, pertanyaannya bagi kita sebagai umat Kristen hari ini, apakah kita mengambil penderitaan dalam Kristus? Apakah kita ini betul, oh saya mengambil penderitaan dalam Kristus, atau sebaliknya saudara, kita tidak mau mengambil penderitaan dalam Kristus? Itu. Pertanyaan saudara, kita ini menderita dalam Kristus tidak? Apakah kita yang sekarang sudah mengambil penderitaan dalam Kristus? Atau sebaliknya, kita hindari supaya kita tidak menderita dalam Kristus? Maka saudara, orang-orang yang tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan dalam Kristus, pasti dia akan tinggalkan imannya. Maka orang mengatakan, karena Kristus saya tidak naik jabatan, aku tinggalkan imanku kepada Kristus.
Gara-gara iman kepada Kristus saya tidak berjodoh dengan dia, aku tinggalkan imanku. Kan banyak. Kalau kita tidak berani, kalau kita tidak mengambil bagian dalam penderitaan dalam Kristus, kita akan mengatakan, aduh gara-gara Tuhan Yesus lah, gara-gara iman kepada Kristus saya tidak naik dari jabatan, sudahlah aku tinggalkan iman Kristus supaya aku naik. Aduh gara-gara iman kepada Kristus lah, saya ini tidak dapat jodoh nih, sudah cinta mati nih, sudah ikut saja. Banyak saudara orang Kristen mengalami itu. Tetapi sebaliknya, siapa yang setia untuk mengalami penderitaan dalam Kristus, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, pasti dia setia dalam iman. Kalau kita ditanya sama Tuhan, hai saudara-saudara, apa yang telah kau lakukan untuk Tuhan Yesus? Kalau pertanyaan itu muncul, kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah lakukan banyak hal demi kamu, aku telah berkorban, aku telah mati, aku telah disalib untuk mengampuni dosa kalian. Tapi pertanyaannya, hai saudara-saudara kamu yang telah mengaku aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang telah kau korbankan untuk aku? Kita tidak usah bicara penderitaan sama mati demi Kristus. Hal yang kecil apa yang kita lakukan demi Kristus? Hal yang kecil, saudara. Banyak orang Kristen, dia tidak mau merasakan penderitaan dalam Kristus. Banyak orang menghindari penderitaan dalam Kristus. Mungkin kita mengatakan, wah kita hidup Sulawesi Tenggara ini aman Pak. Ya, kita tidak hidup di posisi mungkin teman-teman kita orang Kristen yang tinggal di minoritas yang mungkin menggunakan sistem politik atau sistem agama, kita tidak pernah rasakan. Tapi pertanyaan mendasar saudara, apa yang telah saya lakukan demi Kristus? Maka orang pernah mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana caranya kita membela agama kita? Ini karena nonton di YouTube. Kalau mereka mengatakan lawan dia, bunuh dia, tidak. Saya katakan saudara, kamu membela Kristus, bukan mengatakan dia salah, bukan mengatakan dia memang harus kita doakan supaya mati, tidak. Membela Kristus, doakan musuh-musuhmu, kasihlah musuh-musuhmu. Itu membela Kristus. Berani enggak kau berkorban waktu kamu disakiti, kau mengatakan saya ampuni dia. Waktu kita diserang dalam keyakinan kita, apakah kita berani mengatakan aku membela Kristus dengan mengampuni kamu? Tapi waktu aku tidak mengampuni kamu, aku tidak pernah bela Kristus. Maka teks ini mengajarkan kepada kita, mengikut Kristus itu bukan sebatas ya Tuhan, saya ini rajin ibadah Pak. Bukan. Tapi yang paling penting, membela Kristus, menderita dalam Kristus. Bagaimana waktu kamu diserang, waktu kamu dianiaya, waktu kamu dihina sebagai orang Kristen, kau harus mengatakan, aku ampuni kamu. Itu hal yang kecil. Tuhan tidak suruh mengangkat kita, kalau kau dihina, angkat pedangmu. Tidak. Doakanlah musuh-musuhmu. Itulah kekristenan saudara. Maksud saya bilang jadi orang Kristen itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kita baca Injil, Yesus mengatakan, ampunilah musuhmu. Waduh, ini kita sudah naik darah ini. Sudah ampuni musuh. Waktu perkataan Yesus di kayu salib yang luar biasa itu. Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Maka luar biasa saudara. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada kita, mari kita lihat ayat yang kita baca ayat ini, ayat 10 bersama-sama ya. Ini kesimpulan dari teks ini sebenarnya. Ayat 10 ya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10 kalau sudah dapat kita baca.
Bersama-sama ayat sub 1, 2, 3. Kami senantiasa supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bayangkan itu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Itu kata Rasul Paulus. Kamu tidak akan mengerti penderitaan Kristus kalau kau tidak menyerahkan seluruh kehidupanmu. Maka ayat 10 itu diperjelas dengan ayat yang ke-18. Allah pas mengatakan begini, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu berhubungan. Bahwa mengupah ikut Yesus, menderita pasti ada upah. Tapi ada dua hal dalam teks ini. Yang pertama, lebih baik kita menderita dalam iman dalam Kristus, karena hasilnya adalah kebenaran. Tapi jangan sekali-kali kita menderita karena kesalahan kita meninggalkan Kristus, kamu tidak akan dapat kebenaran. Itu. Lebih baik kita mati dalam iman dalam Kristus, dalam penderitaan dalam iman dalam Kristus, tapi Tuhan mengatakan kau akan hidup yang kekal. Tetapi kalau kau meninggalkan Kristus, pasti juga kau mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan yang kau lakukan itu karena kesalahanmu, kau tidak akan hidup yang kekal. Maka tes ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita mau kembali kepada zaman dulu, mungkin kita akan mengalami seperti jemaat mula-mula. Wah, kamu orang Kristennya, tangkap dia. Hari ini kita tidak alami itu. Pasti orang bertanya, bagaimana kita mau menderita, Pak? Jemaat mula-mula ya ajarlah. Kita bagaimana? Menderita dalam Kristus. Bagaimana kamu melawan egomu? Kalau kau tidak bisa mengampuni orang, harus kau ampuni. Maka saudara, orang mengatakan ajaran Kristen itu sangat luar biasa. Yesus itu menjadi pusat yang sangat luar biasa. Sampai seorang Mahatma Gandhi, seorang Hindu pun mengatakan ajaran Kristen itu sangat luar biasa. Dia harus mengatakan kalau kamu dicela, kalau kamu menderita dalam iman, doakan dia. Luar biasa, saudara. Maka teks ini mengingatkan kepada kita, mari kita mengambil penderitaan dalam minggu sengsara ini untuk melawan ego kita. Sebelum kita masuk dalam pusat Jumat Agung dan Paskah, kita mengatakan, ya aku harus bisa melihat orang yang mungkin aku tidak suka dulu, aku berdamai. Itu kau melawan penderitaan hatimu. Maka saya sering ada cerita seorang pendeta mengatakan begini. Dan melihat seorang bapak luar biasa. Kalau dalam pengakuan dosa, dia betul-betul mengaku dosa. Pak pendeta ini tahu, bapak itu punya masalah dengan si A. Pendeta tanya, luar biasa bapak ini kalau mengaku dosa. Iya Pak, saya banyak kesalahan mengaku dosa. Semoga Tuhan ampuni. Minggu kedua, dia lihat lagi, luar biasa ini. Pak pendeta di depan, waktu mau coba tangan, si bapak ini ketemu, aku jalan dengan tanda kutip permasalahan dengan bapak ini, dengan orang ini. Dia tidak jabat tangan dengan orang ini. Pak pendeta datang ke rumahnya, mengatakan begini, Pak, biarpun kita mengaku dosa di hadap Tuhan, Tuhan juga mengatakan begini, jangan kamu egois. Tuhan mengatakan, kalau kamu mau diampuni dosamu, belajarlah juga mengampuni orang. Mengerti saudara? Sering kita datang mengaku dosa, Tuhan ampuni segala dosa-dosaku, Tuhan aku telah berdosa kepadamu. Tapi waktu ketemu orang yang kita tidak suka, kita namun sudahlah, dosa berdamai. Tidak ada guna yang kita mengaku dosa di hadapan Tuhan itu. Kita tidak mau mengalahkan ini, kita harus menderita dan Kristus harus. Maka 3 poin dalam pembacaan kita.
Yang pertama, saudara, setiap orang Kristen akan menderita dalam imannya. Dan setiap pribadi akan mengalami itu. Saya, saudara akan mengalami itu. Kalau saudara tidak tahan penderitaan dalam iman dalam Kristus, Tuhan mengatakan pergi. Maka tadi menarik dari penghayatan Saudara Yesus mengatakan, mungkin kita orang yang tidak percaya Kristus, satu saat dia akan lebih duluan daripada kita. Yang kedua, saudara, kita harus bisa memilah, apakah saya menderita karena kesalahan dosa saya, atau memang saya menderita dalam iman dalam Kristus. Yang ketiga bagi kita, lebih baik kita menderita dalam iman dalam Kristus, karena kita akan menghasilkan kebenaran, daripada kita menderita karena kesalahan kita. Yang kita dapatkan bukan kebenaran, tetapi kebinasaan. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan orang-orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan nanti dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami diingatkan oleh firman kebenaran-Mu. Kami harus mengambil bagian dalam penderitaan dalam Yesus Kristus, di mana Tuhan kami diingatkan oleh kebenaran-Mu. Kami tidak mau menderita karena kesalahan kami meninggalkan Kristus, tetapi kami ingin bersama dengan Kristus mengalami penderitaan dalam iman. Dan kami tahu hasil penderitaan dalam iman itu kebenaran dalam keyakinan kami. Bila firman-Mu memberkati jemaat di tempat ini, jemaat Orel, firman-Mu menguatkan kami secara pribadi yang hadir beribadah, diingatkan kembali. Kami harus siap mengikut salib demi Kristus. Dan setiap pribadi kami akan mengalami penderitaan dalam iman itu. Kuatkan kami. Dan lebih khusus, teguhkan kami. Bersama jemaat di tempat ini, mereka bersyukur atas penyertaan Tuhan selama seminggu dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka bekerja. Tuhan telah jaga, melindungi, dan hari ini mereka datang beribadah untuk menaikkan syukur terima kasih. Kau telah memelihara dan menjaga kami. Tetapi Tuhan juga akan menjaga kami dalam pekerjaan, dalam aktivitas kami dalam 1 minggu ke depan ini. Berkati kami, lindungi kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, karena sebagai manusia Tuhan kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami datang mendoakan juga anak-anak kami dalam pendidikan,
dalam kondisi pandemik COVID-19 ini. Anak kami yang sudah sekolah baik TK, SMP, SD, SMA, yang kuliah, biar Tuhan memberkati mereka. Anak-anak kami, teman-teman pemuda kami yang terus mencari pekerjaan, biarlah mereka berdoa dan terus berusaha. Bila Tuhan selalu memelihara kehidupan pemuda-pemudi kami, karena mereka adalah generasi penerus tiang gereja, pondasi gereja. Kami datang juga mendoakan warga jemaat orang dalam kelemahan tubuh di rumah. Kau melihat mereka secara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Bila Engkau berkati makanan, obat-obatan, sebenarnya itu mereka cepat pulih dan bersyukur kepada Tuhan. Kami juga datang mendoakan anggota Jemaat Orel yang berulang tahun pada hari ini, Ibu Hepni M. Bunga Minanga. Kau berkati dia, bersyukur Tuhan berikan umur yang baru. Dan anggota Jemaat Orel yang berulang tahun di minggu ini, Kau juga berkati. Dan anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan seminggu ini Kau berkati Tuhan. Mereka harus menaikkan syukur, terima kasih. Kau telah memelihara, melindungi mereka. Kami juga datang mendoakan anggota yang sakit, Bidan Mariana Londo Salu, dan perawatan di Makassar, Ibu Ani Aro di rumah, dan keluarga Bapak Dimanus dan anak-anak dalam kelemahan tubuhnya. Berkati mereka melalui makanan dan obat-obatan. Sebenarnya itu kasih Allah nyata bagi mereka, dan mereka cepat pulih dan bersyukur Allah melindungi mereka. Berkati para lansia, anak yatim piatu, duda, dan semua para orang tua kami yang lanjut usia. Berkati mereka. Mereka nikmati dalam masa hidupnya, dalam kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Berkati panitia pembangunan Gedung Semar Tuhan. Kau juga memberkati panitia. Kami juga mendoakan keluarga Ibu Elia yang menghadiri pemakaman orang tua di Mamasa. Kami datang mendoakan, berikan kekuatan bagi dia dalam pergumulannya, dalam duka citanya. Bila Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan yang sejati. Keluarga Bapak Pendeta Bunde yang berduka atas dipanggilnya ipar di Olasi. Kami datang mendoakan mereka, dan mereka diberikan penghiburan yang sejati dalam Yesus Kristus. Kami juga datang mendoakan panitia Paskah Jemaat Orel, di mana panitia diambil oleh Pekas Semar. Biar Tuhan memelihara, dan lebih khusus Kau berkati semua berjalan dengan baik kegiatan Paskah di jemaat ini. Kami juga datang mendoakan setiap majelis, setiap koster, mereka yang mengambil pelayanan di tempat ini. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani Kristus. Tuhan telah berkorban demi kami, Tuhan telah menderita demi kami, dan kami juga harus mau berkorban demi iman dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami. Kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia itu. Amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 443 bait pertama dan kedua. Kau sukacita. Kau sukacita.
jemaat kekasih Tuhan, disampaikan bahwa di depan kita ada kotak kasih untuk bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak anggota jemaat yang kurang mampu. Mohon partisipasi Bapak Ibu. Sebelum kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur padamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyikan PKJ 153 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Pakailah seluruh hidupmu.
Sidang jemaat, mari bersama-sama kita memperhatikan warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Pada ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. Penekanan Pekalansia Orel pada hari Sabtu tanggal 7.30 melaksanakan olahraga, ibadah, dan latihan angklung. Pelayan firman atau pada saat ibadah oleh Bapak Pendeta FN Bonde MPS. Penyampaian. Untuk tetap menjadi perhatian bersama dan ikut serta memutus mata rantai COVID-19, diingatkan pada warga jemaat selama pelaksanaan peribadatan baik di rumah maupun peribadatan di gedung gereja untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, menjaga jarak, dan diukur suhunya. Atas perhatian dan dukungan warga jemaat melakukan ketaatan dan keteladanan dalam penerapan prokes selama peribadatan, diucapkan banyak terima kasih. Berikut, minggu depan tanggal 27 Maret 2022 akan dilaksanakan pelantikan tim kerja pos pelayanan kesehatan Jemaat Orel pada ibadah jam kedua atau jam 10. Pemberitahuan ini bersifat undangan resmi. Berikut, minggu depan tanggal 27 Maret 2022 ada Waskom Kasih untuk panitia Pasca Jemaat Orel tahun 2022. Mohon partisipasi anggota jemaat. Pertukaran pelayan hari ini Minggu 20 Maret 2022 ada pertukaran pelayanan seklasis Kendari Konawe Utara yang melayani di Jemaat Orel saat ini. Tadi pagi jam 7.30 Pendeta Bernadette LC MTH, dan pada jam 10 Pendeta Yance Heri K STH. Sedangkan Bapak Pendeta Elasar N Bonde melayani di Jemaat Yeriko Lapulu, dan Bapak Pendeta Martinus Pongturunan STH melayani di Jemaat Bukit Kasih Wataraki. Berikut baptisan kudus. Minggu depan tanggal 27 Maret 2022 akan dilaksanakan baptisan kudus anak bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya agar mengambil formulir pada tata usaha. Pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Maret 2022 jam 17.00 di konsistori pelayan Pendeta Elasar N Bonde STH. Berikut paduan suara Jemaat Orel dalam rangka perayaan Paskah. Latihan akan dilaksanakan sesudah ibadah Minggu jam ketiga atau setelah jam 5 sore. Untuk itu bagi Bapak Ibu anggota jemaat untuk bisa datang latihan bersama-sama. Aksi dana hari ini Minggu 20 Maret 2022 Panitia Pasca PKPG Jemaat Orel mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan makanan jadi dengan harga 50.000 per porsi. Mohon partisipasi anggota jemaat. Berikut anggota jemaat yang pindah gereja. Nama kakak Bapak Bona Tampu Bolon, anggota keluarga Ibu Christine MS Tobing, istri, Osmine Tampu Bolon anak, Abraham O Tampu Bolon anak, pindah ke Gepsultra Bakat Jemaat Lasusua Kolaka Kendari. Jemaat Orel mengucapkan selamat beribadah bergabung bersama dengan Jemaat Lasusua di Kolaka Utara. Yang berikut, Panitia Paskah juga mulai hari ini Minggu 20 Maret sampai tanggal 3 April 2022 di setiap ibadah minggu, panitia melaksanakan aksi parkir. Atas perhatian dan dukungan dari anggota jemaat,
panitia Pasca mengucapkan banyak terima kasih. Yang berikut yang hadir pada ibadah jam kedua saat ini, laki-laki 53 orang, perempuan 64 orang, jumlah 117 orang. Ya, demikian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita, mari kita berdiri. Kita menyendiri PKJ 183 bait yang pertama, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari letakkan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 PKJ 183 ayat 2 mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah jongkakmu dan tetaplah percaya. Tegaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.